Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita mulai dengan part 1 ini, yaitu asal mula kenapa milih Jerman. Oke, cekidot. Baik teman-teman sekalian, kenapa sih aku milih Jerman gitu? Kenapa nggak seperti Arab Saudi, Sudan, Maroko, dan lain sebagainya? Oke, jadi begini teman-teman. Ceritanya itu dimulai dari awal mulanya ketika selepas ataupun sesudah dari SMK, tamat dari SMK. Jadi ceritanya teman gini, ini dipercepat saja ya. Ketika SMK dulu saya, atau aku ya bilangnya, aku dulu SMK ya, salah satu sekolah yang ada di Pekanbaru, Provinsi Riau. Nah, dan di SMK itu ada namanya ini magang. Jadi magang ada yang dalam negeri dan ada yang di luar negeri. Jadi aku pilih yang di luar negeri, yaitu di Malaysia. Jadi kalau di luar negeri, guru ataupun sekolah bekerja sama dengan perusahaan yang ada di luar negeri dengan kisaran waktu selama 6 bulan. Kalau di dalam negeri cuma 3 bulan. Oke, jadi gitu teman-teman. Setelah tamat dari SMK, sudah melaksanakan semua proses yang panjang perjuangan dari mulai awal masuk SMK dan akhirnya lulus. Nah, setelah lulus itu sudah mulai dalam pikiran itu tertanam bahwa keinginan untuk bekerja ataupun kuliah di luar negeri. Jadi begitu teman-teman. Maka dari tamat SMK pergilah mencari sesuatu yang baru ataupun pemikiran yang baru. Bukan pemikiran sih ya, pengen gitu lanjut kuliah awalnya. Lanjut kuliah, tetapi mau daftar ini tuh nggak mau. Maksudnya mau daftar kuliah yang SBMPTN ataupun SNMPTN itu nggak berminat gitu. Terus ada info tentang kalau kita kuliah nanti itu langsung otomatis jadi PNS, yaitu namanya STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Karena dulu aku dapat jurusan atau ngambil jurusan akuntansi di sekolah tersebut. Nah, berselangnya waktu aku daftar di Universitas Muhammadiyah yang ada di Pekanbaru di Riau. Nah, berselangnya waktu mungkin cuman kisar 2 bulan, ada program namanya itu Pusdiklat Mubalik. Jadi kita nanti keluaran itu bisa menjadi mubalik ataupun dai, menyampaikan syiar-syiar Islami begitu. Nah, begitu tes, mengirim berkas, mengirim video, dan diseleksi seluruh Indonesia. Alhamdulillah akhirnya lulus. Cuman di Indonesia kuotanya 40 orang, seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua. Nah, alhamdulillah lulus 40 orang itu. Akhirnya berdua dengan sahabat saya nih, Doni. Nah, beliau ini salah satu sahabat yang ikut berjuang kita untuk menimba ilmu di Sukabumi. Nah, di sana kita belajar tentang kiat-kiat menjadi mubalik yang hafiz, yang alim dan mandiri. Jadi program ini itu ada juga program kewirausahaannya. Jadi kita bukan hanya menjadi ustadz, tapi juga dituntut untuk menjadi pengusaha, begitu teman-teman. Singkat cerita, ini nggak bisa panjang ya, nanti ada part keduanya. Akhirnya selesailah selama 1 tahun program ini, Pusdiklat Mubalik Muhammadiyah ini. Nah,
dari situlah banyak teman-teman yang ingin melanjutkan, ada yang melanjutkan ke kuliah ataupun kerja, terus ada yang melanjutkan mendaftar ke luar negeri. Salah satunya ada Madinah, Universitas Islam Madinah, ada yang mau ke Turki, ada yang ke negara Arab lainnya dan sebagainya. Nah, dari situlah muncul untuk ingin melanjutkan kuliah ke Arab Saudi. Tetapi teman-teman, semuanya sudah diurus, mulai dari SKCK, dan itu luar biasa pengurusannya. Sudah pergi ke Polsek sana sini, Polres sana sini, Polda sana sini, nggak bisa harus ke domisili. Sementara aku sekarang berada di Jawa gitu, untuk pengurusan SKCK ini. Semuanya sudah ada, misalnya kayak paspor sudah ada, terus berkas-berkas kayak ada rekomendasi dari otoritas ataupun lembaga Islami yang ada di negara tersebut, sudah semuanya udah kompleks, tinggal SKCK. Nah, jadi kalau misalnya kita daftar di Arab Saudi itu ada beberapa persyaratan ya teman-teman. Jadi ada persyaratan bahwa ijazah itu tidak lebih dari berapa tahun gitu, 3 tahun kayaknya, dan kita tidak boleh, umurnya tidak lebih dari maksimal 20 tahun. Nah, oleh karena itu teman-teman, sudah daftar ke Ummul Qura, semuanya udah lengkap, alhamdulillah. Proses SKCK dan lain sebagainya sudah berjalan dengan lancar. Udah daftar ke Ummul Qura, ke Universitas Islam Madinah, Universitas Najran, pokok di Saudi semuanya udah. Jadi intinya pengen kuliah di luar negeri waktu itu. Oke, lanjut cerita. Jadi kalau universitas ini yang di luar negeri, yang di Arab Saudi khususnya, tidak bisa langsung menerima pengumuman kelulusan. Kita harus nunggu dulu 1 tahun atau 2 tahun. Jadi kita ya pasrah aja gitu, tinggal berdoa tawakal kepada Allah, kita diterima di universitas tersebut. Nah, berselang waktu 1 tahun, 1,5 tahun, balik ke Riau dan menemui pihak tadi yang menawarkan program ini tadi, yang ke Sukabumi, yang mau balik tadi. Nah, beliau mengatakan bahwa kamu pengen lanjut kuliah ke universitas tadi yang di Muhammadiyah di Riau ataupun gimana gitu. Jadi kalau misalnya lanjut akan dapat beasiswa full. Ya mungkin biaya-biaya lain, tapi nggak besar gitu. Nah, jadi karena sudah terpaut gitu hati aku udah mulai membara gitu untuk pengen kuliah ke luar negeri, terutama di Arab Saudi. Nah, jadi sebelum pulang dari Sukabumi, dari Jawa tadi, sudah ada kayak ini lembaga ataupun yayasan yang programnya itu ada tahfiz, ada juga tadabur dan lain sebagainya, bahasa Arab juga. Jadi karena tadi pengen keluar negeri ke Arab Saudi, aku kan harus bisa dulu basicnya ataupun kita tahu dulu tentang bahasa Arab. Nah, jadi dari Pekanbaru tadi aku bilang ke bapaknya bahwa aku lanjut ke Jawa untuk melanjutkan kayak pengetahuan tentang agama lebih lanjut gitu, untuk belajar agama lebih lanjut. Akhirnya disetujui berangkat ke Jawa untuk melanjutkan belajar bahasa Arab dan ilmu agama Islam lainnya. Oke, singkat cerita teman-teman, selang berapa lama ditunggu, udah 1 tahun berjalan, 2 tahun berjalan,
Nah, belum ada juga muncul pengumuman tentang kelulusan ataupun diterimanya dari universitas di Arab Saudi tersebut. Dari Universitas Ummul Qura di Mekah, dari Universitas Islam Madinah, Universitas Najran, dan semuanya belum ada kepastian gitu. Jadi qadarullahnya, karena tadi sudah lama menunggu, akhirnya memutuskan untuk mencari negara lain, ya, Turki dan Jerman ini. Di Turki sudah pernah aku daftar tes langsung dengan Ustadz Adi Hidayat, ya qadarullah, bersama teman-teman juga ya dari program Mubalik tadi. Qadarullah tidak lulus juga, dan yang satu harapan lagi itu ada di Jerman ini. Nah, tapi kalau di Jerman ini prosesnya begitu panjang gitu. Kita harus menjalaninya step by step, nggak mudah juga gitu, karena tadi udah membara gitu untuk kuliah ataupun kerja di luar negeri, berambisi banget gitu untuk berangkat mencari pengalaman di luar negeri. Ya, semuanya dijalani prosesnya satu persatu. Oke, kita lanjut part kedua.